Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada sebuah kabar yang sebenarnya ini berulang ya, karena di beberapa waktu sebelumnya juga sempat ada kabar ini, sempat gua bahas juga. Tapi kabar ini muncul lagi terkait dengan Harry Kane. Fresh Fletcher ini yang mengabarkan, dan gua kutip dari MUFC YTP. Manchester United ini mengamati situasi dari Harry Kane, tapi mereka ini berada di belakang Barcelona dan juga Tottenham Hotspur. Dua klub juga ini kabarnya berminat untuk mendatangkan Harry Kane ya. Tottenham Hotspur tentu saja saat ini keadaannya lebih baik dibanding ketika Harry Kane terakhir kali cabut dari London. Merupakan target yang masuk akal juga ketika Harry Kane ini kembali lagi ke Premier League. Di sisi lain Barcelona, klub ini juga haus akan kualitas-kualitas bagus di Eropa. Mereka akan kehilangan Robert Lewandowski ya di musim panas nanti, dan Harry Kane mungkin dinilai atau dilihat sebagai pemain yang bisa diandalkan juga nih di lini depan sebagai pengganti Robert Lewandowski. Dikabarkan juga bahwa Harry Kane ini harus memberitahu Bayern Munchen paling lambat 31 Januari kalau dia ingin mengaktifkan release clause 57 juta pounds. 57 juta pounds berarti sekitar 60 juta euro ya, yang akan membebaskan dia di musim panas tahun depan. Oke. Nah, bagaimana dengan situasi Manchester United? Dikabarkan Manchester United ini terus mengamati, tapi apakah Manchester United beneran berminat? Apakah Manchester United memang seharusnya juga bergerak mendatangkan Harry Kane? 57 juta pounds atau sekitar katakanlah 65 juta euro. Gaji saat ini diperkirakan ya, dia yang diterima oleh Harry Kane di Bayern Munchen ini 480 ribu euro per pekannya. Ini akan menjadi gaji paling tinggi di Manchester United. Kalaupun dia mau turun, mau sampai berapa dalam ya turunnya gaji dari Harry Kane. Harry Kane saat ini masih dalam situasi yang tidak pasti di Bayern Munchen. Kontraknya sendiri akan berakhir musim panas tahun 2027, tapi dia memiliki release clause ya, tadi disebutkan. Jadi kalau release clause itu diaktifkan, bisa ditebus di musim panas tahun depan. Jadi dia tidak harus lepas secara gratisan tentu saja. Dan ada kabar yang mengatakan bahwa Harry Kane berminat untuk kembali lagi ke Premier League selesai dengan Bayern Munchen. Pemain yang saat ini berusia 32 tahun. Nah, bagaimana Manchester United nih? Cocok nggak di Manchester United? Ada beberapa pendapat seperti kayak ketika Robert Lewandowski dikaitkan dengan Manchester United ya, menyebutkan bahwa ya dia ini sosok yang ideal untuk menjadi pembimbing ya kan, untuk menjadi mentor dari Benjamin Sesko. Manchester United membayar 65 juta euro transfer untuk mentor, untuk pembimbing, dan juga membayar gaji katakanlah 400 ribu euro per pekan untuk pemain menjadi pembimbing. Menurut gue ini bukan situasi yang ideal. Kalau Manchester United mendatangkan pemain dengan harga 65 juta euro dan membayar gaji katakanlah 400 ribu euro per pekan, itu harus untuk pemain yang memang diandalkan di setiap pertandingan dan diharapkan juga ya bisa memberikan kontribusi balik. Kalau kita berbicara penyerang, ya jumlah gol, sesimpel itu menurut gue. Titik. Nggak pakai embel-embel lain. Ya memang harus memberi harga seperti itu, angka seperti itu untuk pemain utama, bukan pemain yang diutamakan fungsinya adalah membimbing, mengajarkan, apalagi menyupport. Enggak. Untuk pemain yang memang ya menjadi pemain utamanya gitu. Dan menurut gua, apakah Harry Kane punya kapasitas tersebut? Sangat punya menurut gua. Walaupun ketika misalnya didatangkan di musim panas tahun depan dia berusia 33 tahun, tapi kalau kita lihat ya bagaimana data tidak bisa bohong, angka tidak bisa bohong juga, bahwa dia luar biasa kemampuan mencetak gol. Kemampuan dia beradaptasi di atas lapangan di permainan yang berbeda-beda juga luar biasa. Bahkan kali ini dengan periode sukses dia di Bayern Munchen ya, membuktikan bahwa bagaimana Harry Kane ini
karakternya fantastis menurut gue. Tampil di negara yang berbeda, bukan hanya liga yang berbeda. Gue tidak hanya menyoroti penampilan dia di atas lapangan, tapi juga keadaan di luar lapangan. Negara dengan bahasa berbeda, dengan kultur yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda. Dia bisa beradaptasi dengan luar biasa. Ini kredit besar. Ini membuktikan bahwa ya dia pemain besar juga gitu. Sehingga misalnya dia didatangkan dengan angka 65 juta euro dengan gaji 400.000 euro per pekan, bisa tidak dia menjadi pemain yang diandalkan gitu untuk memberikan kontribusi gol, permainan yang luar biasa di atas? Gue yakin bisa. Tapi, nah ini ada tapinya. Ada dua hal. Nomor satu, di Manchester United kita juga punya Benjamin Sesko, pemain yang didatangkan dengan angka tinggi juga nih, lebih dari 80 juta euro. Pemain yang sedang berjuang untuk bisa menjadi pemain yang diandalkan, untuk bisa menjadi pemain utama. Dan kalau dia atau Sesko yang sedang berjuang untuk mendapatkan tempat utama, untuk bisa berpenampilan bagus, berkontribusi dengan lebih banyak lagi, didatangkan pemain lain yang akan mengganggu usaha dia untuk bisa jadi pemain utama, ini bisa jadi gangguan menurut gue. Ya bang, kan Kane bisa jadi pembimbing. No, lupakan itu semua, forget it, gak bisa. Pemain 65 juta euro datang untuk membimbing, enggak. Yang ada justru dia akan memakan dalam tanda kutip Benjamin Sesko. Benjamin Sesko yang dibutuhkan adalah penampilan yang lebih banyak lagi, jumlah menit bermain yang lebih banyak lagi, sehingga adaptasi dia bisa lebih maksimal lagi. Menurut gue seperti itu. Nah, lalu itu yang pertama ya. Jadi ini bisa mengganggu perkembangan dari Benjamin Sesko menurut gue secara dengan amatiran. Dan nomor 2, menurut gue situasi antara Manchester United dengan Harry Kane ini sudah sangat terlambat. Ini sudah jauh terlambat menurut gue. Ketika beberapa musim yang lalu Erik ten Hag merekomendasikan pemain ini, itu sebenarnya sudah menjadi titik puncak menuju ke keterlambatan. Artinya ketika itu lewat, ya sudah terlambat. Karena ya Manchester United saat ini sudah, menurut gue secara dengan amatiran, khusus untuk posisi lini depan, sudah memiliki visi yang berbeda, sudah bergerak ke arah yang berbeda, di mana arah tersebut tidak ada lagi Harry Kane menurut gue secara dengan amatiran. Oke, sekarang apakah Benjamin Sesko berarti dia yang akan diandalkan? Iya, pilihannya seperti itu. Apakah tidak ada pemain lain yang misalnya bisa mensupport atau memberikan kompetisi menjadi backup? Pasti ada dan harus dicari. Gue pernah memberikan pendapat, gue mengatakan bahwa pemain seperti apa? Nomor 1, bukan pemain muda, pemain senior, pemain yang berpengalaman, pemain yang memang bisa memberikan support ya, bimbingan misalnya, mentor, tapi bukan pemain yang berharga 65 juta euro, bukan pemain juga yang digaji 400.000 euro per pekan, yang enggak. Pemain lain gitu yang di bawah itulah angka-angkanya gitu. Dan pemain juga yang memang proyeksinya sebagai backup, bukan sebagai pemain yang pesaing utama dari Sesko, tidak, tapi pemain yang menjadi dalam tanda kutip bayang-bayang dari Sesko, pemain yang duduk di bangku cadangan dengan sesekali menggantikan Benjamin Sesko, pemain senior, tapi menurut gue profilnya lebih seperti itu. Siapa pemainnya? Mungkin Sobat Football United ada yang lebih tahu namanya, kira-kira bisa drop di kolom komen. Tapi kurang lebih seperti itulah tanggapan gue, pendapat gue secara ringan amatiran terkait dengan situasi Harry Kane ini. Sobat Football United ada pendapat lain, seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.